Memikirkan hal ini, Patriark Sekte Tyrant Bear segera menanamkan jejak esensi darahnya sendiri ke dalam rune ini. Kakak laki-laki, ucap Xiong Er, dan dua mendiang guru suci dari klan beruang liar, berteriak satu demi satu. Kamu tunduk juga padanya, kita tidak mengikuti umat manusia, tapi keluarga peri rubah berekor 9, itu tidak memalukan. Kata Patriark Sekte Tyrant Bear memiliki pengetahuan mendalam tentang kebenaran bahwa urusan saat ini adalah orang bijak. Faktanya, di dunia sekarang ini, ada banyak krisis. Ras iblis yang tidak mengetahui kebenaran ini telah lama terbunuh dan terluka, bahkan punah. Mereka yang bisa bertahan harus mulus. Terkadang, ini saatnya untuk mengakuinya atau tidak. Pada akhirnya, ketiga mendiang guru suci beruang iblis disegel dengan esensi darah, dan kontrak darah ditandatangani dengan Su Xiao Xiao. Lapisan darah melekat pada tiga monster beruang secara instan, membawa serta aura keluarga peri rubah berekor 9. Tuan muda, sudah selesai. Ucap King Qiuzi mendatangi Qin Chen sambil tersenyum, dan berkata lagi kepada ketiga master beruang Tyrant, selama kalian menandatangani kontrak dengan giok darah 9 abadi, kalian tidak bisa mengkhianati. Qin Chen melirik Su Xiao Xiao dan berkata, tanpa diduga, kamu masih berguna. Hah, begitulah, ucap Su Xiao Xiao berkata dengan bangga, membuat dua puncak megah di depan dadanya menjadi kaku. Ini beberapa pil penyembuh, minumlah untuk kalian bertiga. Ucap Qin Chen mengeluarkan 3 pil penyembuh dan membagikannya kepada ketiga master sekte Tyrant Bear. Ketiga beruang iblis itu buru-buru menelannya, dan mereka berkata dengan hormat, ya. Mereka juga sangat tidak nyaman di hati mereka. Jelas bahwa mereka telah menyerah pada garis rubah peri ekor 9, tetapi sekarang garis rubah peri ekor 9 tampaknya juga berada di bawah komando bocah ras manusia ini, lalu bukankah mereka menjadi bawahan dari umat manusia? Hanya saja tidak menunggu mereka untuk berpikir terlalu banyak, dan tiba-tiba kekuatan obat tirani menyebar, dan ketiga monster itu tiba-tiba merasakan kekuatan mengerikan membanjiri tubuh mereka. Dikombinasikan dengan bakat pertahanan dan penyembuhan alami mereka, luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan hanya dalam beberapa saat, mereka telah pulih. Ini, tiga iblis beruang sangat bersemangat, dan ini terlalu abnormal. Mereka selalu mendengar bahwa alkemis ras manusia sangat kuat, dan mereka tidak menyangka akan sekuat itu. Ayo pergi. Setelah menaklukkan tiga monster beruang, Qin Chen tidak membuang waktu. Dia segera duduk di bahu monster beruang itu. Dia bahkan tidak repot-repot mengeluarkan perahu terbang itu, dan berkata langsung, bawa kami ke Sekte Dao kuno. Ya, jawab Master Sekte Tyrant Bear terbang dalam sekejap, membawa Qin Chen di tubuhnya, dan dua monster beruang yang tersisa mengikuti dari dekat. Adapun monster beruang lainnya dari Tyrant Bear Sect, Qin Chen terlalu malas untuk menerima mereka. Tetapi Patriark Baxiong telah mengirim pesan ke semua iblis beruang dan meminta semua iblis beruang untuk pergi ke Sekte Miejianzong, dan kemudian bertemu dan bergabung di Miejianzong. Adapun gerbang gunung di sini, itu benar-benar ditinggalkan. Di pegunungan Tiandang, Qin Chen dan yang lainnya sedang duduk di Master Sekte Beruang, benar-benar merasa sangat aman. Kalian bertiga, aku harus memanggil apa? Ucap Qin Chen bertanya di jalan. Kembali ke tuanku, kursi ini, namaku Kuisi, Siong Tua. Tuan, nama saya Kuimu. Nama saya Kuishui. Ucap dua iblis beruang yang tersisa juga buru-buru berkata. Qin Chen terdiam, apa nama-nama ini? Kuisi, Kuimu, Kuisui. Nama ini terlalu buruk, kata. Qin Chen menggelengkan kepalanya, aku akan memberimu 3 nama baru. Master Sekte Beruang dan yang lainnya tiba-tiba bersemangat, Tuan Muda, apakah Anda akan memberikan nama untuk kami? Di antara klan iblis, itu adalah hal yang sangat mulia bagi klan iblis atas untuk memberi nama pada iblis yang lebih rendah, dan Qin Chen adalah Tuan Muda dari keluarga rubah peri berekor 9, bahkan lebih mulia. Dalam cakram giok keberuntungan alam semesta, Xiao Yi, Xiao Huo, dan Xiao Ling semuanya mengguncang tubuh mereka. Bos ingin memberikan nama. Saya khawatir klan beruang tidak mengetahui keseriusan masalah ini. Benar saja, Qin Chen merenung sejenak dan berkata, kalian semua memanggilmu Xiong Er. Saya pikir nama ini bagus. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Xiong Da,
Kamu akan dipanggil Xiong Er, dan kamu akan dipanggil Xiong San. Yah, itu nama yang bagus. Dahi Master Xiongzong langsung hitam. Xiongda, nama ini sangat sulit untuk dijelaskan. Terima kasih Tuan Muda karena telah memberikan nama itu. Ekspresi ketiga iblis beruang itu sama dengan sembelit, sama anehnya. Lebih dari 16 juta mil tidak terlalu jauh untuk Master Sekte Beruang Tyrant. Sehari kemudian, mereka sudah dekat dengan pegunungan. Dari kejauhan, Qin Chen melihat pegunungan yang luas. Untuk beberapa alasan, pegunungan itu penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan pegunungan yang indah, tetapi itu membuat orang merasa tertekan. Sepertinya dia sudah tua dan akan menelan nafas terakhirnya kapan saja, dan cahayanya akan padam. Apakah Mie Jianzong ada di sini? Pikir Qin Chen mengerutkan kening. Sekilas, tempat ini jauh lebih buruk daripada gerbang Gunung Tuan Xiongzong. Seberapa buruk Sekte Mie Jianzong? Tidak hanya diubah menjadi Sekte Dao kuno, pemandangan Zongmen juga sangat menyedihkan. Zongmen telah mengumpulkan banyak keberuntungan, yang kuat, dan ada banyak pemandangan alam. Jika keberuntungan redup, maka akan tampak kusam. Karena Master Pedang Abadi, saya dapat memahami niat pedang abadi, dan saya dapat berjalan selangkah demi selangkah di Istana Guanghan hingga hari ini. Meskipun kanon pedang tanpa nama dan niat pedang abadi bukanlah alasan utama, mereka tidak boleh diabaikan. Jika paviliun pedang Tongtian baik kepada saya tidak bisa mengabaikannya. Jika tidak, saya akan malu pada Master Pedang Abadi dan suasana hati saya tidak akan tercapai. Awalnya, Qin Chen hanya ingin mengunjungi paviliun pedang Tongtian, untuk mencari tahu di mana Master Pedang Abadi dulu berada, dan mempelajari tentang informasi keluarga Ji. Jika paviliun pedang Tongtian sangat kuat dan para ahlinya seperti awan, dia diam-diam akan mengembalikan jiwa Master Pedang Abadi, dan pergi tanpa menimbulkan masalah bagi pihak lain. Tapi sekarang, sulit untuk menghancurkan Sekte Pedang, jika lawannya benar-benar warisan paviliun pedang Tongtian dan diubah menjadi Sekte Dao kuno, dia tidak bisa mengabaikannya. Mengambil napas dalam-dalam, Qin Chen berdiri di atas Xiongda dan menatap pegunungan yang jauh. Di kaki gunung, ada sebuah tablet batu besar dengan 3 karakter besar terukir di atasnya, Dao Zong kuno. 2 baris murid menjaga gerbang gunung, mengobrol satu sama lain. Pada saat ini, beberapa aliran cahaya datang dari kejauhan, dan itu adalah beberapa anak muda dengan darah di tubuh mereka, pria dan wanita, beberapa dari mereka terluka dan mendarat di depan gerbang gunung. Kakak Yan, Saudari Liu, ada apa denganmu? Ketika kedua murid penjaga gunung melihat ini, warna kulit mereka berubah drastis, dan mereka buru-buru melangkah maju untuk membantu beberapa orang. Kami baik-baik saja, ucap pria muda dengan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kakak Yan, mungkinkah kekuatan itu lagi? Ucap murid penjaga, itu terlihat marah dan sepertinya menebak sesuatu. Pria muda itu tidak berbicara, dan wanita halus di sebelahnya mengertakkan giginya dan berkata, Sekte Dao kuno kita telah bersembunyi di sini, tetapi mereka tetap tidak membiarkan kita pergi. Ada kekuatan lain di bidang obat-obatan di dekat Sekte Dao kuno kita. Kami tidak diizinkan untuk terlibat. Jika ini terus berlanjut, Sekte Dao kuno kita akan benar-benar berakhir. Dia mengerutkan alisnya dan berkata dengan menggigit giginya. Sial, kedua penjaga gunung itu meraung marah, meninju, dan tanah bergemuruh. Ada apa? Pada saat ini, beberapa aliran cahaya jatuh, dan itu adalah seorang pria parubaya yang dikelilingi aura pedang. Melihat darah di senior brother Yan dan senior sister Liu, ekspresinya sedikit berubah. Kamu terluka? Apa yang terjadi? Ucap pria parubaya itu mengubah warnanya. Itu adalah Sekte Tianyuan dan Sekte Bayangan Darah. Orang-orang mereka ditempatkan di dekat Sekte Dao kuno kita, dan mereka tidak mengizinkan kita keluar untuk memetik tumbuhan suci dan kristal suci, dan mereka tidak mengizinkan kita memasuki area makam pedang. Kata Liu Ximei segera, fraksi Tianyuan dan Blood Shadow mengajari mereka. Ucap pria parubaya itu mengepalkan tinjunya dan berderit. Penatua Wu, bawa kami keluar untuk membunuh Saudara Yan, di mana orang-orang Yuan Pei itu. Biarkan Penatua Wu membawa kita untuk bertarung satu sama lain dengan baik. Ucap seorang murid penjaga gunung berteriak. Cukup, jangan konyol,
Apakah kamu sudah melupakan ajaran Master Sekte? Ucap Penatua Wu menghela nafas dengan dingin, menatap Yan Yuanlong dan Liu Wushuang, dan berkata, kalian berdua, kembalilah untuk menyembuhkan luka kalian. Jangan bertindak sembarangan. Kali ini, kalian melakukan hal yang benar. Saya akan memberitahu Master Sekte tentang masalah ini, dan biarkan Master Sekte memikirkan cara. Mungkin sudah saatnya Sekte Dao kuno kita bergerak lagi. Ekspresi seorang murid berubah, dan menggertakkan giginya. Penatua Wu, Sekte Dao kuno kita telah pindah ke sini, apakah kita harus pindah ke tempat lain? Kakak senior Yan berkata dengan suara rendah, ya, Penatua Wu, Sekte Dao kuno kita benar-benar tidak bisa tinggal di sini lagi. Pihak lain semakin dekat. Silakan laporkan kembali ke Patriark. Tinggalkan di sini dan jika terus tinggal di sini, cepat atau lambat kita akan terjebak dan mati di sini. Meninggalkan di sini, kemana kita bisa pergi? Ucap murid penjaga yang jujur berteriak, kita telah pindah ke sini dari inti makam pedang. Jika kita terus bergerak, itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Kekuatan itu hanya ingin menjebak Sekte Dao kuno kita, dan jika kita ingin melihatnya, kita harus bertarung dengan mereka. Kita telah bersembunyi, itu sama sekali bukan caranya. Pemuda yang lebih tua di depannya menggelengkan kepalanya, saudara muda Liu, apalagi, Penatua Wu dan Patriark juga memiliki kesulitan mereka sendiri. Kesulitan? Apa kesulitannya? Sekarang Sekte Dao kuno kita semakin buruk, dan kita telah diintimidasi oleh kekuatan lain. Apakah berguna untuk bersembunyi? Sekarang semua orang diganggu. Meskipun bakat saya, Liu Xingyu, tidak terlalu berbakat, saya tahu. Kesulitan hanya akan membuat saya bekerja lebih keras untuk memperbaiki rantai. Sumber daya lebih rendah dari yang lain. Saya akan menghabiskan waktu 2 kali lebih banyak untuk memberi kompensasi. Dihina oleh orang lain akan merangsang semangat juang saya. Suatu hari saya akan memperkuat Daozong kuno dan melihat Daozong kuno kita tersenyum bangga di dunia. Namun, kita telah bersembunyi. Kita hanya bisa membuat Sekte Dao kuno menjadi semakin lemah. Penatua Wu, Anda semua telah melihatnya. Kekuatan lain telah menindas kita. Saya, Liu Xingyu, bersedia memimpin untuk melawan mereka, bahkan jika saya mati, saya harus memberitahu pihak lain bahwa saya bukan pengecut. Ucap Liu Xingyu meraung dengan enggan, dan air matanya berlinang. Saudara muda Liu, ucap Yan Yuanlong menatap Liu Xingyu dengan bingung. Dalam kesannya, saudara muda Liu selalu optimis. Dia selalu tertawa ketika berbicara dengan orang. Dia tidak terlihat serius. Dia ditertawakan oleh para senior sebelumnya. Tidak ada yang menyangka bahwa ada begitu banyak ide di dalam hatinya. Liu Xingyu terdiam. Dia dianggap jenius hebat di Sekte Dao kuno. Ketika dia bergabung dengan Sekte Miejianzong, dia diam-diam bersumpah bahwa suatu hari, dia akan menggunakan bakatnya untuk membuat Miejianzong makmur. Tetapi siapa mengetahui bahwa selama bertahun-tahun, Sekte Miejianzong menjadi semakin sengsara, dan bahkan namanya telah diubah menjadi Sekte Dao kuno. Hari ini, dia telah melupakan sumpah aslinya, karena kenyataannya terlalu kejam, tidak peduli seberapa tinggi bakatnya dan tidak ada sumber dayanya, dia tidak dapat dibandingkan dengan orang yang memiliki bakat lebih rendah darinya. Penatua Wu, Anda dapat mengambil kembali saudara Yan. Liu Xingyu yang sembrono, tetapi saya telah memutuskan bahwa saya akan pensiun dan meninggalkan sekte. Setelah pensiun dari sekte, saya akan berperang melawan kekuatan sekte Tianyuan atas nama saya sendiri, serta sekte Bayangan Darah dan 5 sekte iblis besar. Bahkan jika saya mati, saya akan menggerogoti sepotong daging mereka. Kata Liu Xingyu mengertakkan giginya. Saudara muda Liu, mengapa kamu melakukan ini? Ucap Yan Yuanlong menghela nafas. Penjaga gunung lainnya menghela napas, dan juga berhenti bicara. Kakak Yan, kamu dulu adalah idolaku, tapi sekarang, kamu terlalu mengecewakanku. Ucap Liu Xingyu menggelengkan kepalanya. Murid ini lugas, tetapi kesetiaannya terpuji. Meskipun dia hanya ahli kultivasi setengah langkah, dia mungkin tidak bisa sendirian di masa depan. Di puncak gunung, Qin Chen berdiri di sana bersama Xiong Da dan yang lainnya. Dengan kekuatannya, orang-orang ini tidak mungkin menemukannya, dan bahkan Tetua Wu, yang merupakan guru suci jangka menengah, tidak dapat melihat keberadaannya.
Pada saat ini, mata Yan Yuanlong berkilat kesakitan, memegang tinjunya erat-erat, tetapi rasa sakit itu tersembunyi begitu dalam sehingga sulit dilihat orang lain. Jangan bicarakan itu. Liu Wushuang di samping Yan Yuanlong berteriak. Semua orang memandang Liu Wushuang, saudari Liu selalu menyukai saudara Yan Yuanlong, dan semua orang tahu di dalam hati mereka. Liu Wushuang menangis sambil berkata, "Apa yang kamu tahu? Apakah kamu tahu berapa banyak yang dibayar saudara Yan untuk tidak meninggalkan sekte Dao kuno? Kamu tidak tahu apa-apa, apa yang kamu teriakkan di sini?" "Saudari Liu," ucap Yan Yuanlong dengan tegas menghentikan Liu Wushuang. Liu Wushuang memandang Yan Yuanlong dan berkata dengan lantang, "Kakak Yan, aku selalu menyukaimu. Jadi, ada beberapa hal yang tidak bisa tidak saya katakan, mengapa Anda selalu terluka? Aku tidak bisa melihatnya." "Saudari Liu, apa yang terjadi?" ucap seorang murid penjaga gunung bertanya. Liu Wushuang berkata dengan marah, "Kalian semua harus tahu bahwa keluarga saudara Yan dianggap sebagai keluarga kelas menengah di alam surga selatan. Saat itu, saudara Yan dimusnahkan dan bergabung dengan sekte Miejianzong, yang berdedikasi untuk mengolah pedang. Di belakang kekuatan yang menjatuhkan keluarga saudara Yan adalah anggota sekte Tianyuan. Mereka bergabung dengan orang-orang di luar keluarga Yan untuk membantai keluarga Yan untuk menduduki sumber daya keluarga Yan. Dapat dikatakan bahwa sekte Tianyuan memiliki perseteruan darah dengan keluarga Yan, agar tidak menimbulkan masalah pada sekte. Saudara Yan tidak pernah mengatakan bahwa bahkan ketika dia diintimidasi oleh faksi Tianyuan, dia hanya bisa menanggung penghinaan. Liu Xingyu, apakah menurutmu bekerja keras dengan orang lain itu mulia? Apakah itu luar biasa?" "Tidak. Itu hanya orang yang sembrono, hanya keberanian, seperti saudara Yan, ketika menghadapi musuh, dia juga bisa mempertimbangkan untuk klan. Itulah niat sebenarnya. Ketika Anda melihat musuh, Anda tidak bisa membalas dendam. Apakah Anda tahu betapa tidak nyamannya saudara Yan? Tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak ingin orang lain berbagi rasa sakitnya." Semua orang tercengang. Karena saudari Liu telah mengatakannya, saya tidak perlu menyangkalnya. Memang, keluarga Yan saya dihancurkan oleh faksi Tianyuan, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan saya tinggal di sekte Dao kuno. Saya suka pedang. Saya bisa menemukan perasaan seperti di rumah sendiri di sini. Bagiku, aku tidak punya balas dendam, dan aku tidak semulia yang dikatakan saudari Liu. Hanya saja saya tidak memiliki cukup kekuatan, ucap Yan Yuanlong dengan tenang. "Tapi bagaimana dengan mantan tunanganmu?" Saat itu, keluarganya tampaknya bersatu dengan keluarga Yan Anda. Nyatanya, keluarga mereka berkolusi dengan faksi Tianyuan dan menghancurkan keluarga Yan Anda. Hari ini Anda memiliki kesempatan untuk membunuhnya, dan dia bergabung dengan faksi Tianyuan, tetapi kekuatannya tidak sebaik milik Anda. Anda tetap tidak melakukannya, hanya karena Anda takut menimbulkan masalah pada sekte. Saya tidak percaya saudara Yan Anda adalah tipe orang yang tidak berdarah, kata Liu Wushuang. "Cukup, jangan bicarakan itu," ucap Yan Yuanlong, matanya berwarna merah darah, menatap Liu Wushuang. Liu Wushuang ketakutan, dia belum pernah melihat Yan Yuanlong menunjukkan ekspresi yang begitu mengerikan. Yan Yuanlong ini, gumam Qin Chen, tidak menyangka bahwa Yan Yuanlong ini membawa kebencian yang begitu dalam di tubuhnya. Memang, seperti yang dikatakan Liu Wushuang, orang-orang seperti Liu Xingyu yang berlumuran darah di tempat tidak berani, tetapi seperti toleransi Yan Yuanlong terhadap penghinaan. Ini benar-benar kuat. "Sao Chen, aku tidak berharap Dao Sekte kuno ini menjadi begitu sengsara sekarang," ucap Yu Qiansu menghela nafas sedikit. "Apakah ini sekte abadi?" ucap Qin Qiuzi juga menghela nafas, betapa tidak nyamannya melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa membayangkannya. Apakah bekas paviliun pedang Tongtian telah jatuh ke tingkat ini? Ucap Raja Pedang Mu Zifeng juga tidak bisa mempercayainya, karena dari narasi Qin Chen, dia juga tahu bahwa bekas paviliun pedang Tongtian berada di puncak dunia pada zaman kuno. Dibandingkan dengan kekuatan paling top di surga, itu bahkan lebih menakutkan daripada Tiangong saat ini, dan itu setara dengan kekuatan tertinggi dari pendahulu Tiangong. Tapi sekarang, mereka benar-benar diintimidasi dan dipermalukan seperti itu. "Xiongda,
Xiong Er, dan Xiong San menundukkan kepala dan tidak berbicara. Sekte Dao kuno sangat sengsara dan mereka juga memiliki bagian kekuasaan. Basis kultivasi Saint Master jangka menengah, basis kultivasi Yan Yuanlong ini sangat kuat, dan bakatnya juga sangat tinggi. Ya, selama ada sumber daya yang cukup, saya akan memiliki kesempatan untuk membuatnya menembus ranah guru suci nanti. Gumam Qin Chen dapat melihat bahwa pikiran Yan Yuanlong sangat tinggi. Dengan usia dan bakatnya, jika dia memiliki sumber daya yang cukup, dia akan mampu menembus master bijak tahap akhir. Adapun sumber daya, mudah untuk mengatakan bahwa Qin Chen memiliki pohon dewa surga dan tidak takut sama sekali, tapi keadaan pikiran jarang terjadi, itulah sebabnya banyak orang membutuhkan pengalaman. Ayah, Ibu, aku tidak bisa membantu musuh berdarahmu sekarang. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu suatu hari nanti. Gumam Yan Yuanlong, matanya penuh dengan rasa sakit, dan air matanya mengalir. Melihat Yan Yuanlong berjuang begitu keras, saudara pertama Zhongmen menangis untuk pertama kalinya. Penyesalan melintas di wajah Liu Xingyu, dia berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Yan Yuanlong. Saudara Yan, aku salah telah menyalahkanmu. Kamu bisa memukul dan memarahiku. Aku tidak menyalahkanmu. Ucap Yan Yuanlong menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, keinginanku tidak cukup kuat. Saat dia berkata, dia menoleh untuk melihat Liu Wushuang. Saudari Liu, terima kasih telah tinggal bersamaku selama ini dan menyimpan rahasia untukku. Terima kasih. Gumam Liu Wushuang terkejut. Qin Chen tiba-tiba menemukan bahwa kemauan Yan Yuanlong tiba-tiba meningkat dalam jumlah besar. Ini adalah terobosan dalam pikirannya dan sangat jarang. Yan Yuanlong, patriark juga mengalami kesulitan. Kata Penatua Wu menghela nafas dan menepuk bahu Yan Yuanlong. Bahkan dia tidak tahu bahwa Yan Yuanlong masih membawa perseteruan darah yang begitu dalam. Kakak Yan, maaf, saya telah memutuskan. Saya tidak akan meninggalkan Sekte Dao kuno. Saya juga akan bekerja keras untuk memperbaiki rantai dan belajar dari Anda. Kata Liu Xingyu. Itu hal yang baik. Ucap penjaga gunung lainnya memukulnya dan tertawa. Hahaha. Semua orang juga tertawa. Melihat ekspresi bahagia para junior, Yan Yuanlong merasa sangat puas. Dia menyukai Daozong kuno karena itu seperti rumahnya. Para junior dan saudari menikmati diri mereka sendiri dan para tetua sekte menunjukkan perhatian yang besar padanya. Untuk ini, dia tidak bisa pergi. Hahaha. Tiba-tiba terdengar suara tawa, dan angin kencang bertiup di jalan gunung. Hembusan angin ini datang sangat tiba-tiba dan menyapu langit. Angin dan awan berubah warna di langit, dan kecepatan alirannya meningkat 100 kali lipat. Bahkan beberapa tetua di gunung tiba-tiba berubah warna, dan kesadaran mereka menyebar ke dasar gunung. Semua orang melihat bahwa di gunung di kejauhan, beberapa sosok luar biasa muncul, 3 iblis beruang besar, dan di iblis beruang ini, ada beberapa orang berdiri. Suara tawa adalah pemimpin dari seorang pemuda. Selain itu, di belakang pemuda itu, ada juga beberapa master dengan tingkat kultivasi yang tidak terlihat. Setelah melihat penampakan ketiga iblis beruang tersebut, ekspresi orang-orang Sekte Dao kuno berubah drastis. Tidak, itu adalah master dari Tyrant Bear Sect. Apakah 5 sekte iblis besar akan mengganggu Sekte Dao kuno kita lagi? Mungkinkah kali ini, mereka benar-benar pergi lagi? Pembentukan. Ada raungan dari Sekte Dao kuno, dan kemudian, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, mengelilingi seluruh gerbang gunung.